Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Baik ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, tolong ketua kelas siapkan kawan-kawannya. Bersiap. Beri salam kepada Bapak Guru. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, saya ingin mengabsensi kalian seperti pada WA group yang telah WA group kelas kita. Hadir, Pak. Jadi untuk pertemuan kali ini kita dalam keadaan sehat-sehat semua. Untuk itu sebelum hari ini Bapak akan menyampaikan hal-hal yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin. Kira-kira anak-anak ada yang tahu pelajaran apa, materi apa kira-kira yang telah kita pelajari minggu kemarin? Lupa, Pak. Posisi, Pak. Iya, teks eksposisi, tetapi di bagian unsurnya ya. Saya tidak hadir kemarin, Pak. Apa alasannya, Pak? Cabut. Pak. Cabut, Pak. Cabut, Dedi, Pak. Iya, Pak. ya ingat, Dep. Jangan diulangi lagi, karena menuntut ilmu Pak. itu sangat penting untuk kita di kemudian hari. Baik ya, jadi manfaat kita mempelajari teks eksposisi di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat banyak manfaatnya sekali. Satu diantaranya bahwa teks eksposisi itu adalah ya berita, tetapi berita yang agak khususnya untuk pengetahuan atau berita-berita yang berhubungan dengan kejadian alam, tetapi semuanya itu dianalisis atau juga menurut pendapat-pendapat dari ahli. Yang terakhir ini kita ingat berita itu tahun 2021 masalah COVID-19 ya, itu dianalisis oleh dokter, oleh pemerintah dan lain-lain. Itu makanya beritanya dikategorikan berita eksposisi. Ya, jadi untuk pertemuan kita pada hari ini masih sekitar, kalau kemarin itu unsur-unsurnya, untuk hari ini kita akan membahas masalah struktur teks eksposisi itu sendiri. Baik, sebelum itu saya akan menampilkan sesuatu untuk kalian lihat dan kalian baca. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan apa-apa yang akan kalian pahami, kalian capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, setelah kalian belajar, kalian diharapkan dapat menelaah isi teks eksposisi. Yang kedua, kalian dapat menentukan dan menganalisis unsur-unsur teks eksposisi. Jadi harapan kita nanti bahwa setelah pembelajaran ini kalian bisa memahami itu semua.
Baik, untuk selanjutnya Bapak akan membacakan materi kita tentang pengertian teks eksposisi. Jadi tugas kalian ini, kalian belum dikelompokkan tetapi masih individu. Tugas kalian mencatat hal-hal yang berhubungan dengan teks eksposisi ini nantinya akan kalian bawa di dalam kelompok. Baik, yang pertama, apa itu eksposisi? Ya, eksposisi informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Atau Gunawan bisa membacakan untuk pengertian eksposisi? Bisa, Pak. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Dan pengertian itu kita peroleh kata kunci teks eksposisi, yakni menjelaskan informasi. Ya, terima kasih Itu, Gunawan. Dedi lagi, Pak. Ngantuk aja dia, Pak. Ya, Dedi ngantuk. Ya, Dedi coba yang menurut Hairil Wasilah, eksposisi itu apa? Hairil Wasilah ya, Pak. Kelihatan ngantuk lagi tuh, Pak. Ya, Pak, saya main game tadi, Pak. Menurut Hairil Wasilah, teks eksposisi merupakan teks yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sebuah persoalan atau informasi Maaf, Pak, saya digelitik sama teman sebelah nih, Pak. Iya, yang serius ya. Pak Nurudin tuh, Pak. Ya, jadi ya sekarang Bapak aja lah membacakan ya teks eksposisi ya seperti yang tadi ya, bahwa dia itu intinya menjelaskan informasi atau mengidentifikasi menurut ya, ini menurut. Baik, untuk selanjutnya kalian telah membuat catatan-catatan kecil. Kalian Bapak masukkan dalam kelompok-kelompok, yaitu ya seperti apa yang terdapat di WA group. Ya, yang untuk kelompok pertama. Jadi sekarang kalian masuk dalam kelompok yang telah terbagi di dalam WA group menjadi 3, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Untuk tugasnya itu ada di LKPD yang telah Bapak share tadi. Ada anak-anak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, Pak. Ya. Untuk menyelesaikannya di dalam kelompok. Ada, Pak. Iya. Untuk menyelesaikan dalam kelompok, Bapak beri waktu sekitar 20 menit. Ya, jadi tolong kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dipandu kawan-kawannya yang lain. Mitra, sudah selesai? Belum, Pak. Lagi bikin, Pak. Suliati? Ya, Pak. Sedang mengerjakan. Baru dapat 1. Ya. Gunawan, sampai di mana? Hampir selesai, Pak. Tinggal 1 lagi, Pak. Hampir selesai, Pak. Mohon maaf ini anak-anak ya, di samping kelas kita ini lagi pelajaran kosong, jadi agak ribut. Iya, Pak. Gurunya pergi kondangan, Pak.
Iya. Pak, Juliarto nggak mau membantu saya, Pak. Dia diam aja, entah apa, entah ini, Pak. Jul, ingat ya, sama-sama belajar. Ya, Pak. Itu Bu Suliati itu, Pak. Suka nyari gara-gara terus. Ini lagi Iya, cari, Pak. karena Itu Aminah megang HP, Pak. Pak Tutus. Si Aminah main HP, Pak. iya. Iya, Aminah, ingat kerjakan tugasnya dulu. Setelah itu, Kami udah siap, Pak. dan sudah siap. Kami udah siap, Pak. Baik ya, waktunya sudah habis. Jadi sekarang dari kelompok-kelompok itu memutus perwakilan untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, untuk kelompok A, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak. Saya akan mewakili teman-teman untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai struktur dari teks eksposisi. Tesis, Pak. Tesisnya berada di paragraf pertama karena berisi tentang pernyataan pembukaan atau mengenai topik yang diceritakan dalam paragraf pertama. Kemudian yang kedua itu ada argumen, Pak. Itu terletak di paragraf kedua. Nah, karena pada paragraf kedua ini berisi sejumlah pendapat dan fakta yang menjelaskan atau yang melanjutkan dari paragraf pertama tadi. Kemudian struktur yang ketiga itu penegasan ulang, Pak. Itu ada di paragraf ketiga. Karena pada paragraf ketiga ini menegaskan kembali dari pendapat yang sudah dijelaskan di paragraf kedua, pendapat dan fakta. Kemudian dalam paragraf ketiga ini menegaskan intinya, Pak. Jadi ada 3 struktur dari teks eksposisi tersebut. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah anak-anak hasil dari diskusi kelompok A. Jadi sebelum kita lanjutkan ke kelompok yang lain, mungkin ada tanggapan atau saran untuk kelompok A? Saya, Pak. Tadi apa yang disampaikan Ya, Nurdin sama, Pak, dengan punya saya, Pak. Nurdin nyontek, Pak. Iya, kalau Tidak, Pak. Kami berdiskusi dengan Sama, kelompok, Pak. Pak, ya. Jadi mohon tadi yang sering datang ke tempat kami, Pak. iya, ini untuk pertama kali kita lakukan diskusi masalah struktur tag ini. Ya, nanti di penugasan-penugas yang lain kita bedakan tag-tagnya. Jadi kan tidak bisa nyontek lagi. Ya, itu nanti untuk pertemuan yang akan datang. Baik, masih ada yang lain untuk menanggapi kelompok A? Atau sudah paham semua untuk kelompok A? Tapi Pak, kelompok B, Pak. Sudah paham, kita lanjutkan lagi dari kelompok B. Ya, kelompok B, saya persilahkan. Saya, Pak. Terima kasih Pak Tutus. Kami dari kelompok B. Kami dulu, Bu. Iya, kelompok B dulu ya. Bu Febri ini terakhir. Lanjut. Terima kasih. Kami dari kelompok B. Akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok B yang beranggotakan Aminah Nasution, Suliati, dan Dedi.
Baiklah, saya akan membagi hasil kerja kami untuk bagian struktur. Untuk bagian struktur, yaitu tesis, saya yang akan menyampaikan. Untuk bagian argumentasi disampaikan oleh Suliati. Untuk bagian penegasan ulang disampaikan Dedi. Adapun bagian struktur yang pertama yaitu tesis, itu terdapat di paragraf 1 yang berisikan pernyataan pembukaan mengenai topik. Presentasi disampaikan oleh Suliati. Argumen. Baik, Pak. Ya, silakan. Saya satu kelompok. Untuk Febri ini. Jadi yang ketiga langsung dibacakan oleh Misra Iya, Pak. tadi ya. Semangat, Pak. Iya, Pak. Strukturnya semangat, jadi diborong. Iya. Bagus. Orangnya semua, Pak. Nah, Pak, ya. kita memborong. Iya. Pak Tutut, Nah, iya. Iya, Juli. izin Ada Pak. apa? Ke belakang Pak. Iya, jangan lama-lama ya. Iya Pak. Kebanyakan minum dia, Pak. Iya. Ya, kita Ya, ini namanya belajar dari pagi sampai setengah hari ini ya. Jadi ya yang mau ke WC atau apa ya Bapak persilahkan. Baik ya, kita lihat bersama tadi penampilan dari kelompok C ialah mempresentasikan apa yang mereka diskusikan di dalam kelompoknya. Baik, sebelum kita simpulkan secara bersama-sama, mungkin ada dari teman-teman yang lain ingin mengomentari penampilan dari kelompok C, saya persilahkan. Atau sudah paham semua? Sudah, Ya. Pak. Udah Sudah paham, Pak. Kalau sudah, baik ya. Sekarang ya coba kita simpulkan bersama-sama pada pembelajaran hari ini di dalam mengidentifikasi struktur teks eksposisi yang berada di dalam teks penggunaan masker yang dapat mencegah penularan COVID-19. Jadi di sini kita tadi sudah lihat penampilan dari kelompok A, B, dan C. Dapat kita simpulkan bahwa tesisnya yang pertama itu apa kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Berada di paragraf berapa tadi? Paragraf 1, Pak. Tesis. Paragraf Ya. satu, Pak. Ya, Itu paragraf paragraf 1. tuh. Terus argumennya berada di paragraf berapa? Paragraf 2. Iya, bagus. Untuk penegasan ulang berada di paragraf berapa? Paragraf 3. 3, Pak. Iya. 3, Pak. Iya, itu tadi merupakan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu masalah mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Jadi anak-anak, pertemuan kita hari ini Bapak rasa cukup. Namun sebelum diakhiri, Bapak akan mengevaluasi. Jadi nanti Bapak beri waktu kira-kira 1 atau 2 menit untuk kalian tutup buku. Habis itu Bapak tanyakan. Baik, yang pertama, Suliati, apa itu tesis? Pak, tadi saya ke belakang, Pak. Iya, ke belakang ya. Jadi ada yang tahu yang lain? Saya, Pak. Iya, Febrini silahkan. Saya coba ya, Pak, jawabannya. Tesis yaitu berisi Ya. pernyataan pembukaan mengenai topik. Iya, bagus. Ya, tesis itu merupakan ide
atau pokok permasalahan atau topik yang dibahas di dalam teks tersebut. Baik, yang kedua, argumentasi kira-kira Gunawan. Argumentasi itu alasannya Pak. Alasan, Pak. Alasannya. Ya, atau ada yang lain ingin menambahkan? Saya Pak. Selain Gunawan. Pak. Saya Pak. Saya dulu, Ya, Bu. Pak. Saya dulu, Aminah, saya Dulu lah, dulu. Pak. Ya, tadi Gunawan kan laki-laki, sekarang giliran yang perempuan lagi. Nah, Gunawan memang gitu orangnya Pak Gunawan. Iya Pak. Aminah, silakan. Mendukung argumentasi berisi bukti yang dicantumkan oleh penulis. Dalam argumen teks tidak hanya terdiri satu posisi bertujuan untuk memperkuat tulisan sehingga membutuhkan data hasil temuan, fakta-fakta, dan pernyataan ahli. Itu Pak dia Pak. Kalau Iya. dia argumen Pak. Ya, bagus sekali ya. Seperti kita ketahui bersama tadi, bahwa teks eksposisi ini adalah pendapat-pendapat tentang masalah yang telah diuji atau fakta-faktanya ini menjadi kebenaran. Makanya baru berani diterbitkan. Baik, yang terakhir, penegasan ulang mungkin. Saya Pak Suliati. Saya Pak. Saya Pak. Iya, Pak, saya Pak. Nurudin ya, yang dari tadi suaranya tidak Iya, Pak. kedengaran. Silakan. Penegasan ulang itu adalah menegaskan kembali apa yang sudah dipaparkan di bagian tesis dan argumentasi, di mana memuat simpulan dari tersebut, Pak. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Ya, jadi pelajaran kita hari ini ya berhubungan dengan mengidentifikasi struktur teks eksposisi ya dengan kesimpulan yang telah kita dapatkan tadi. Baik ya, untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang nanti kita masih di materi yang sama, masalah struktur teks eksposisi. Namun kita akan menganalisis apa-apa yang kita temukan pada hari ini, ya seperti tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Untuk pertemuan yang akan datang masih sama seperti itu, tapi kita analisis, ya. Baik, anak-anak, ya demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelum Bapak akhiri, Ketua kelas tolong pimpin doanya. Dedi nggak dengar Dedi. Kuat suaranya. Ya, Ketua kelas. Ya Pak, maaf Pak. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum Ya, Selamat siang Pak. ya, baiklah demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.